Halo adik-adikku semua, kembali lagi di mata kuliah pengembangan personal. Semoga adik-adikku ini masih semangat mengikuti mata kuliah ini. Oke, sebelum mata kuliah kita mulai, saya mengucapkan terima kasih banget pada adik-adikku semua yang sudah mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugasnya kepada saya. Dan setelah saya baca, saya nggak nyangka ternyata hampir sebagian besar sudah mengenali tentang diri kalian sendiri. Oke, good job guys. Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi yang berjudul kebiasaan positif. Nah, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan positif? Nah, kalau menurut Sean Covey ini, dia mengatakan bahwa hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang, namun kebanyakan kita tidak sadar akan kebiasaan kita. Jadi mereka seperti berjalan sendiri secara otomatis. Nah, beda lagi nih seperti apa yang dikatakan oleh Charles D. Dia lebih kompleks menjawabnya bahwa kebiasaan itu adalah muncul karena otak terus-menerus mencari cara untuk menghemat usaha, serta secara alami otak akan membuat hampir semua rutinitas menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan memungkinkan pikiran kita untuk bekerja lebih efektif. Insting untuk menghemat usaha ini adalah sebuah keuntungan besar. Nah, kalau lebih ringkesnya nih, adik-adikku, bahwa kebiasaan itu merupakan suatu aktivitas yang kita lakukan berulang kali dan tanpa kita sadari. Contohnya nih, misalkan kita sudah kebiasaan memakai jam tangan sebelah kanan, tapi ada juga yang mereka tidak biasa memakai jam tangan sebelah kanan, tapi malah memakai jam tangan sebelah kiri. Ada juga yang mereka kebiasaan menulis memakai tangan kanan, tapi ada juga yang kebiasaan menggunakan tangan kiri karena mereka tidak biasa menggunakan menulis itu menggunakan tangan kanan. Oke, terbentuknya suatu kebiasaan itu tuh gimana sih? Nah, di slide ini itu ada 3 lingkaran, yaitu yang terdiri dari pengetahuan, kemauan, dan keterampilan. Nah, dari ketiga itu maka muncullah suatu kebiasaan. Makanya di situ kan digambarkan kebiasaan itu ada di tengah-tengah. Nah, kebiasaan itu terbentuk agar memiliki energi yang cukup untuk mengembangkan hal positif lain dalam kehidupannya. Nah, contohnya nih ya, bahwa kebiasaan misalnya kita punya kebiasaan selalu minum air putih. Nah, itu kebiasaan itu terdiri dari pengetahuan yang mengatakan apa dan mengapa. Nah, mengapa kita selalu minum air putih? Itu karena setelah ada penelitian, setelah ada informasi bahwa meminum air putih itu baik untuk kesehatan, maka muncullah suatu pengetahuan bahwa dengan kita kebiasaan meminum air putih itu baik untuk kesehatan. Nah, kemauan atau hasrat itu adalah kemauan dalam diri kita bahwa dengan minum air putih kita ingin menjadi sehat. Dengan minum air putih kita tidak menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu kemauan atau hasrat kita. Nah, keterampilan itu bagaimana? Nah, bagaimana kita agar kita mau atau membiasakan diri untuk mempunyai kebiasaan minum air putih. Contohnya dengan supaya kita bisa minum air putih, kita mencoba sedikit demi sedikit untuk mengurangi minuman manis atau minuman bersoda secara perlahan-lahan. Jadi maka muncullah suatu kebiasaan dengan kita selalu meminum air putih. Nah, kalau menurut Stephen RC itu kebiasaan sebagai titik pertemuan dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Nah ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kebiasaan itu muncul karena adanya pengetahuan, keterampilan, dan kemauan. Nah, oke. Lanjut slide ke berikutnya, bahwa terbentuknya habit itu atau kebiasaan itu terdiri juga dipacu oleh pemicu, rutinitas atau reward. Reward itu seperti suatu hadiah begitu ya. Nah, lingkaran pemicu, rutinitas dan reward ini lama-lama tuh menjadi otomatis. Nah, otomatis itulah yang disebut dengan kebiasaan. Contohnya ya, seperti ini yang tadi yang saya sebutkan, dengan membiasakan
meminum air putih gitu ya. Nah, pemicunya tuh apa? Misalnya ingin badan sehat, agar kita tidak dehidrasi atau kekurangan cairan, maka rutinitasnya gimana sih? Selalu minum air putih tiap hari, selalu membawa minuman yang berisi air putih, mengurangi minum minuman manis, minum minuman bersoda. Nah, rewardnya apa sih yang kita dapat dari rutinitas yang kita lakukan ya, dengan tidak kekurangan cairan. Dan juga misalnya ada contoh lagi, pemicunya adalah contoh ingin cepat lulus gitu, ingin cepat lulus dari kuliah S1 gitu. Nah, rutinitasnya tuh gimana sih? Ya kita rajin masuk kuliah, rajin mengerjakan tugas, rajin mengikuti segala kegiatan yang terkait dengan kuliah. Nah, rewardnya apa? Kita jadi lebih cepat lulus kuliahnya, terus membuat orang tua menjadi bangga. Oke, selanjutnya adalah kita jelaskan terkait kebiasaan. Kebiasaan itu ternyata ada macam-macam jenisnya. Ada jenis kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Nah, di slide ini itu dijelaskan beberapa kebiasaan. Ada kebiasaan baik seperti olahraga secara teratur, selalu membuat rencana terlebih dahulu, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang lain, menghargai orang lain, berpikiran positif. Lalu ada kebiasaan buruk. Nah, ini kebalikan seperti yang tadi saya sebutkan, kebiasaan baik seperti berpikiran negatif, merasa rendah diri, menyalahkan orang lain, terus tidak optimis gitu ya. Terus ini juga ada kebiasaan yang sama sekali tidak relevan, dan saya sebut ini sebagai kebiasaan yang tidak relevan. Contohnya nih ya, mandi malam-malam, makan yogurt pakai garpu, membaca majalah dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Atau juga ada contoh yang misalnya nih, kebiasaan kita makan bubur nih ya, gampangnya itu ada yang kebiasaan kita suka makan bubur dengan cara diaduk dulu baru dimakan. Tapi ada juga teman kita mungkin yang dia makan bubur tuh tidak bisa atau tidak biasa memakan bubur tuh diaduk, jadi dia lebih suka memakan bubur yang tidak diaduk gitu, gampangnya ya. Terus ini adalah ada 7 kebiasaan efektif menurut Sensi. Itu ada 3 ya, yang 3 dibagi itu sebenarnya ada 7, tapi 7 itu dibagi lagi menjadi 3 bab. Nah, seperti yang pertama, kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi itu lebih ke menyorotkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mempunyai kebiasaan 1, 2, 3 dan itu berhasil, kebiasaan kita sampai ke tahap 3, itu berarti kita menang dan berhasil untuk diri kita sendiri. Nah, sedangkan kalau yang kemenangan publik itu adalah keberhasilan kita membangun relasi yang baik satu dengan yang lainnya, itu dengan pencapaian kebiasaan dari 4 sampai ke 6. Nah, setelah kemenangan pada diri kita sendiri, lanjutnya ke kemenangan publik. Kemenangan publik lebih ke relasi kita kepada orang lain dan relasi kita terhadap di lingkungan sosial kita, itu termasuk kemenangan publik. Yang terakhir adalah pembaruan. Nah, ini kebiasaan yang ketujuh, itu lebih ke peningkatan soft skill kita. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kebiasaan pertama itu adalah jadilah proaktif. Nah, nanti kita akan membahas terkait proaktif itu apa, apa yang dimaksud dengan proaktif, bagaimana kita menjadi proaktif, nanti kita bahas di bab sendiri ya. Tapi di sini adalah kita jadilah proaktif. Jadi lebih yang ke hal-hal yang positif. Lalu yang kebiasaan kedua, merujuk pada tujuan akhir atau mulailah dengan mengingat-ingat tujuan. Gampangnya adalah kita mempunyai tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita tuh apa sih? Nah, itu ya. Kebiasaan ketiga, setelah kita jadi proaktif terus punya tujuan, yang ketiga adalah kita harus mempunyai prioritas utama.
Nah, setelah kita punya tujuan, kita harus mempunyai prioritas utama yang terpenting dalam hidup kita. Setelah itu, setelah kita mempunyai prioritas utama, kebiasaan keempat yang dilanjutkan adalah berpikir optimis. Nah, ini yang paling penting ya, berpikir optimis gampangnya. Kalau yang ini yang saya tulis ini kan berpikir menang atau menang. Itu yang dimaksud adalah kita punya pikiran optimis terhadap apa yang kita tuju, apa yang kita punya prioritaskan. Lalu kebiasaan kelima, berusaha memahami terlebih dahulu baru dipahami. Gampangnya ini ya, maksudnya adalah memahami apa yang orang mau baru meminta dipahami, seperti menjalankan kewajiban kita baru kita menuntut hak kita, atau kita harus menghargai orang lain dulu baru kita minta untuk dihargai orang lain. Maksudnya itu gini, kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai mereka, seperti itu. Lalu yang keenam, wujudkan sinergi. Wujudkan sinergi ini adalah lebih ke membangun kerjasama produktif, membangun kerjasama yang menghasilkan, yang lebih menguntungkan. Maksudnya di sini yang menghasilkan dan menguntungkan ya lebih ke dampak positif terhadap kita dan juga orang lain. Lalu kebiasaan 7 sebagai kebiasaan terakhir itu adalah asalah gergaji. Maksudnya asalah gergaji itu bukan mengasah gergaji beneran ya adik-adik ya. Jadi yang dimaksud itu adalah mengasah bakat kita dengan baik dan menambah soft skill kita. Jadi lebih ke menambah bakat atau hal-hal baru untuk menambahkan soft skill yang ada dalam diri kita. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis kebiasaan positif itu, nah ini adalah cara bagaimana kita mengubah kebiasaan buruk kita menjadi suatu kebiasaan yang positif. Nah, ini yang sudah ada di PowerPoint ini adalah cara bagaimana kita mengubah kebiasaan kita. Ya, seperti yang dikatakan Samuel Smiles, ini bagus banget nih kata-katanya, saya suka. Taburkanlah suatu pikiran, maka kamu akan menuai perbuatan. Taburkanlah suatu perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburkanlah suatu kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Taburkanlah suatu karakter, maka kamu akan menuai takdir. Nah, kalau itu gimana sih cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik atau positif? Itu dengan cara kita mengubah kebiasaan harus memutuskan untuk mengubahnya. Gampangnya adalah memutuskan. Jadi kita harus berani memutuskan kebiasaan buruk kita. Seperti contohnya kita mempunyai kebiasaan buruk selalu overthinking atau berpikiran negatif, atau kita selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi gitu ya. Nah, perlu adanya kerja keras untuk menemukan segala pemicu dan reward yang menggerakkan rutinitas suatu kebiasaan. Memang kita butuh kerja keras untuk mengubah kebiasaan tersebut, karena kebiasaan itu udah suatu rutinitas yang secara otomatis itu kita sudah melakukan kebiasaan itu tanpa kita sadari gitu ya. Maka perlu adanya kerja keras tuh penting banget, dan memang tidak bisa instan, jadi harus proses dan memang harus kerja keras. Nah, kita harus menemukan pemicunya. Pemicunya contohnya apa tadi ya yang sudah saya contohkan. Kita ingin mengubah pikiran kita yang selalu overthinking atau pikiran kita yang negatif. Nah, pemicunya tuh gimana sih? Pemicunya tuh pikiran-pikiran apa yang membuat kita tuh selalu overthinking dan pikiran kita tuh negative thinking. Nah, gimana caranya? Dengan mengubah mindset kita, mengubah pemikiran kita bahwa selalu optimis, selalu percaya diri, apa yang kita lakukan itu tuh mampu gitu, dan kita lakukan itu harus dilakukan dulu. Nggak usah kita pikirkan macam-macam, yang penting kita kerjakan apa yang ada di depan kita, maka kita kerjakan. Nah, itu pemicunya ya. Nah, rewardnya tuh apa sih? Nah, dengan rewardnya kita tidak selalu berpikiran negatif atau overthinking, kita tuh jadi rewardnya untuk diri kita itu adalah kita itu jadi lebih happy, lebih berani mengambil keputusan, lebih senang, lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan. Nah,
lalu baru menggantikannya dengan rutinitas baru. Rutinitas barunya itu gimana contohnya? Nah, dengan kita selalu happy, dengan kita selalu berani, karena kita mendapatkan rewardnya dengan, oh kalau kita tidak berpikiran negatif, maka rewardnya aku tuh jadi happy, aku tuh jadi lebih percaya diri, aku lebih berani mengambil keputusan. Itu dengan contohnya rutinitas barunya kita menjadi banyak teman, banyak yang percaya dengan apa yang dikerjakan kepada kita, dan orang lain pun menilai kita bahwa oh dia itu mampu melakukan pekerjaan itu dan menjadi totalitas. Terus dia juga bisa melakukannya tanpa harus berpikiran terlalu negatif kepada orang lain gitu ya. Nah, atau juga ada contoh lagi nih ya, terkait misalnya aku tuh malas bekerja, bukan malas bekerja, maksudku malas berolahraga gitu ya. Misalnya, aduh malas banget berolahraga nih. Nah, memutuskan supaya agar tidak malas berolahraga itu gimana sih? Ya kita kerja kerasnya dengan mengubah agar kita tidak malas berolahraga. Caranya gimana sih? Ya kita cari pemicunya. Oh, pemicunya adalah kalau kita malas berolahraga, itu berarti badan kita jadi nggak sehat, nggak bugar, terus loyo, rasanya bawa badan itu berat gitu ya. Terus gimana sih supaya nggak kayak begitu? Oke, kita pikir deh kalau misalnya kita punya badan sehat, bugar, itu gimana rewardnya? Oh, badannya jadi lebih seger, terus berat badannya jadi turun, jadi enak bawa badannya gitu ya. Terus maka muncullah suatu rutinitas baru seperti secara nggak langsung kita jadi rajin berolahraga paling enggak seminggu 2 kali. Nah, di sini juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengubah suatu kebiasaan. Tadi kan bagaimana cara mengubahnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya nih, step-stepnya gimana kita untuk bisa mengubah suatu kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi. Contoh, ini ada pertanyaan, apa kebiasaan yang ingin kamu ubah tadi ya? Kebiasaan yang kamu ubah, contohnya nih kebiasaan saya ya, saya contohkan buat saya sendiri. Kebiasaan saya adalah dulu itu tidur malam atau begadang. Nah, tidur malam atau begadang, oke. Terus mulailah dengan mendiagnosis dan mengubah suatu kebiasaan. Langkah pertamanya adalah menemukan rutinitasnya. Nah, kebiasaan saya itu kan tidur malam atau begadang. Itu kenapa ya? Oh, karena saya tuh begadang karena hanya menonton sebuah Korea drama sampai pagi gitu ya misalnya. Itu udah ada langkah rutinitasnya udah ditemuin. Terus temukan rewardnya. Nah, memang sih untuk menemukan reward ini memang butuh lama, tapi kita bisa dengan caranya kalau di sini yang di PowerPoint saya itu dengan membawa catatan kecil. Contohnya nih, dengan bisa membawa catatan kecil dan membangun kesadaran untuk menyadari apa yang terjadi setiap kali kebiasaan lama kamu tuh muncul. Nah, tadi kan udah ditemukan rutinitas saya itu begadang, tidurnya malam itu karena nonton Korea drama sampai pagi gitu ya. Nah, terus gimana sih cara temukan rewardnya? Oke, temukan rewardnya saya itu adalah kebiasaan yang muncul bikin begadang itu adalah tidur sampai subuh gitu ya. Maksud saya bukan tidur sampai subuh, tidak tidur sampai subuh dan baru tidur tuh subuhnya gitu loh. Nah, jadi paginya kurang tidur sampai kepala pusing, seharian tidak nyaman untuk beraktivitas. Nah, itu menemukan reward saya dengan cara awalnya rutinitas saya itu dengan tidur malam begadang. Itu kenapa sih alasannya? Oh, karena nonton K-drama sampai pagi dan baru tidurnya paginya, hanya tidur 2 jam atau 1 jam saja. Nah, karena itu akibatnya saya jadi bikin badan saya jadi nggak enak, kepala saya menjadi pusing, keliengan, terus nggak nyaman untuk beraktivitas. Nah, rewardnya tuh gimana caranya? Oh, kalau saya nggak begadang, saya nggak nonton K-drama sampai pagi,
itu jadinya kepala saya jadi nggak pusing, terus seharian itu nggak uring-uringan, terus teman-teman yang ada di sekitar saya jadi seneng karena saya nggak uring-uringan kayak begitu. Nah, tadi kan udah temukan kebiasaan kamu, terus temukan reward kamu. Yang ketiga adalah temukan pemicunya. Pemicunya di sini itu adalah apa sih yang bikin kamu itu begadang, bikin kamu itu, misalnya kalau tadi saya contohnya kan saya begadang nonton atau nonton film K-drama gitu ya. Itu pemicunya apa sih? Oh, karena pemicunya akses internetnya tuh mudah. Jadi karena saya mudah mengakses internet, jadi mudah untuk nonton K-drama. Terus ada K-drama yang baru dan harus saya tonton. Terus ada kondisi emosi saya yang tidak ingin ketinggalan menonton dan ketinggalan dengan yang lainnya, tidak mau kalah ketinggalan dengan cerita-cerita teman yang lain. Terus munculnya spoiler yang bikin saya pengen segera menonton yang terbaru gitu ya. Terus habis itu susun rencana kamu. Nah, rencananya itu setelah tahu lingkaran kebiasaan kamu itu, misalnya saya tadi ya, kebiasaan saya itu begadang itu kenapa? Begadangnya itu bukan ngerjain tugas atau apa, tapi nonton K-drama. Nah, nonton K-drama itu kenapa sih saya itu bisa begadang sampai pagi? Itu karena saya pengen tahu ceritanya, penasaran ceritanya, akses internetnya gampang, jadi lebih cepet nontonnya, tidak ada hambatan untuk nonton, aksesnya gampang. Terus juga nggak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain, pengen tahu segera ceritanya tuh gimana kayak gitu ya. Nah, setelah itu susun rencana kamu, rencananya gimana. Kalau saya dulu menyusunnya adalah dengan menonton perlahan-lahan. Saya untuk kebiasaan itu supaya tidak begadang itu perlahan-lahannya dengan tidak langsung gitu bablas nontonnya tuh enggak, perlahan-lahan saya dengan tidak menonton langsung episode selesai gitu ya. Jadi tetap oke, sehari awalnya sehari 2, sehari 1 gitu ya, dan seterusnya. Dan lama-lama pun sampai sekarang nggak masalah, nggak nonton pun walaupun duluan sama orang lain tapi nggak masalah gitu ya. Itu susunan rencananya saya seperti itu. Jadi kebiasaan itu seperti rumus ya, yang ikuti dengan otomatis. Jadi sewaktu kamu dapat pemicu, jadi pemicunya itu adalah pengen nggak mau ketinggalan cerita gitu kan. Terus kamu melakukan rutinitas agar mendapatkan rewardnya. Rutinitasnya apa? Dengan mengurangi begadang, dengan mengurangi nonton drama Korea itu, maka kamu dapat rewardnya adalah badan kamu jadi lebih sehat. Terus paginya nggak uring-uringan karena cukup tidur gitu ya contohnya. Nah, slide selanjutnya terkait dengan langkah-langkah yang dapat membangun kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positifnya dengan cara berpikiran positif untuk diri sendiri. Jadi kalau tadi ya, misalnya nih, saya membangun kebiasaan positif saya dengan mengurangi begadang. Jadi berpikiran positif, aku dengan mengurangi begadang aku dengan tidak menonton K-drama secara maraton, itu badan aku jadi sehat gitu. Kalaupun nggak maraton pun juga tetap masih bisa nonton kok gitu kan. Terus yang kedua, misalnya hargai pandangan orang lain. Nah, pandangan orang lain ini kalau dari sisi tadi saya mencontohkan bahwa orang lain itu ikutan kena dampaknya kalau saya itu begadang, karena kan paginya saya masih harus beraktivitas. Kalau saya kurang tidur atau tidak cukup istirahat, nanti orang-orang lain juga kena dampaknya karena saya tuh sering uring-uringan ke orang lain gitu ya. Jadi saya menghargai pandangan mereka bahwa ya kalau saya nggak cukup istirahat, terus saya paginya aktivitasnya jadi terhambat, terus jadinya marah-marah gitu ya, orang lainnya yang nggak bersalah kepada saya pun jadi kena salah gitu loh, kayak gitu. Terus yang ketiga, berpikirlah pandangan tentang kamu yang menghambat lalu lakukan sesuatu yang bertentangan tentang paradigma itu. Jadi contohnya pandangan saya bahwa dengan menonton K-drama pun, dengan tidak menonton K-drama pun saya masih bisa kok bercerita mengetahui
cerita drama itu, dan nggak usahlah merasa tersaingi dengan teman-teman yang udah lebih tahu dulu nonton ceritanya, udah tahu di spoiler dulu gitu ya. Terus yang keempat, ingat-ingatlah orang yang kamu sayangi atau teman dekat yang memperlihatkan sikap yang tidak berkarakter buruk belakang ini. Nah, itu lebih ke yang berhubungan dengan yang poin kedua tadi, yang menghargai pandangan orang lain itu. Jadi dengan itu kita jadi saling mengintrospeksi diri gitu. Yang kelima, ingat apa yang penting bagi kamu. Misalnya kalau aku begadang, masih ngelanjut begadang dan maraton nonton, nanti saya jadi tidak sehat. Nah, tidak sehat itu kan menjadi bukan kebahagiaan saya, karena saya sedih jadi sakit gitu kan. Dan orang tua pun jadi berdampak juga pada orang tua, karena orang tua pun jadi ikutan sedih kalau saya pun sakit, contohnya gitu. Terus yang enam, mulailah hari ini dengan memperlakukan orang yang seperti kamu ingin diperlakukan. Jadi karena saya sering uring-uringan, karena saya kurang berdampak, karena saya kurang istirahat, jadi saya uring-uringan ke orang lain. Nah, kalau kita misalnya orang uring-uringan, kalau misalnya nih kita diposisikan ke orang itu yang kita nggak tahu apa-apa, terus diuring-uringi, terus dimarah-marahi tanpa sebab, kan jengkel gitu ya. Nah, jadi saya memposisikan bahwa seperti apa dia kalau di posisi saya gitu. Terus yang ketujuh, carilah waktu dan tempat di mana kamu bisa sendirian. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, mengintrospeksi diri kalian, mengevaluasi diri kalian dengan mengintrospeksi diri. Yang kedelapan, dengarkanlah lirik musik yang paling sering kamu dengarkan. Dapat menjadi kalimat pemicu. Nah, ini bisa menjadi pemicu kalian. Gak hanya musik, tapi bisa kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi yang bisa memicu kalian untuk sebagai prinsip-prinsip yang kamu yakini gitu ya. Yang kesembilan, kalau sedang mengerjakan pekerjaan, cobalah prinsip kerja keras. Maksudnya prinsip kerja keras itu adalah kalau misalnya kita disuruh atau kita melakukan pekerjaan A dengan hasil yang A, cobalah kita kerjakan menjadi pekerjaan yang hasilnya melebihi dari A, jadi lebih menjadi A plus gitu. Contohnya misalnya pekerjaan yang dilakukan harus ini gitu, kita bisa memberikan hasil yang lebih dari itu gitu ya. Maksudnya kita bisa memberikan yang terbaik dari kita untuk orang lain gitu. Terus yang ke-10, tempuhlah jarak ekstra dan lakukan lebih dari yang diharapkan. Jadi itu nyambung tadi ya, yang dari nomor 9 dan 10, bekerja keras untuk memberikan hasil yang melebihi dari ekspektasi orang-orang lain. Terus yang ke-11, lain kali kamu berasa dalam situasi berat dan kamu tidak tahu harus berbuat apa, tanyalah kepada diri kamu, prinsip apa yang harus aku terapkan. Contoh nih, tata masa depan kamu, hadapi masa kini, pelajarilah masa lalu. Dan atau contohnya misalnya di sini kejujuran, loyalitas, kerja keras, kesabaran. Lalu ikutilah prinsip itu tanpa menengok ke belakang. Jadi maksudnya di sini jangan menengok yang sudah-sudah, tapi kita tatap masa depan dan masa kini. Boleh kita menengok belakang, tapi itu hanya sebagai evaluasi kita untuk mengerjakan yang masa kini dan masa sekarang. Oke, terus manfaat membangun kebiasaan positif bagi diri kita. Yang pertama, kamu menjadi lebih takjub dengan diri kamu, lebih bangga dalam diri kamu. Oh, ternyata saya mempunyai hasil yang bisa didapat dengan perubahan-perubahan yang kecil. Nah, itu perlu apresiasi buat diri kalian sendiri terkait dengan perubahan-perubahan yang sudah kalian lakukan. Yang kedua, semakin pede atau percaya diri. Yang ketiga, lebih bahagia. Terus yang keempat, lebih bersemangat ya. Yang kelima nih, sasaran-sasaran kamu menjadi nyata. Tadi kan terkait dengan tujuan tadi ya, yang kebiasaan efektif tadi yang kita jelaskan terkait dengan tujuan. Terus optimalkan atau prioritaskan yang kamu yang utama itu, jadi sasaran-sasaranmu jadi tercapai gitu. Terus hubungan-hubunganmu meningkat. Maksudnya hubungan-hubunganmu meningkat itu hubungan-hubungan dengan orang lain, hubungan sosial kamu, hubungan dengan keluarga kamu itu lebih
menjadi lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik gitu ya. Terus merasa damai dalam hati kita, terus semuanya dimulai dengan satu langkah. Jadi maksudnya step by step, satu proses per proses, karena suatu kebiasaan positif itu tidak bisa dilakukan secara instan, tetap harus positif. Jadi maksudnya kebiasaan positif itu kebiasaan-kebiasaan baru yang bersifat positif. Itu kita memang susah kalau mengubah kebiasaan lama yang negatif sifatnya, merubah kebiasaan menjadi kebiasaan positif dan baik, itu memang susah. Tapi saya yakin adik-adikku dan juga saya juga pastinya kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang positif, itu dengan cara kita menikmati prosesnya setiap langkah-langkah kita. Karena dengan menikmati proses itu, kita menjadi semakin menghargai diri kita sendiri, semakin kita meyakini dan mensyukuri apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita lakukan, kita usahakan gitu ya. Itu juga salah satu bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dengan kita menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri, orang lain pun juga akan memperlakukan kita seperti bagaimana kita menghargai mereka gitu ya. Oke, terima kasih ya buat adik-adikku yang sudah mendengarkan dan melihat, memutar video saya ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adikku dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Dadah.